Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim adada miqdari wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang saya hormati segenap sesepuh warga Kapuk Permai, Taman Kapuk Permai, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, yang kami hormati para asatidz, para kiai, dan terutama ketua DKM kita, Bapak Ade, dan selaku panitia daripada kegiatan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah Masjid Darul Muslimin, dan juga para jamaah, baik jamaah putri, jamaah putra, Ikatan Remaja Masjid, anak-anak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita awali dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya Allah sudah memberikan kita keterangan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan nikmat Allah itu bisa dihitung, maka engkau tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi yang perlu kita hadapi hari ini adalah, mampukah kita untuk selalu dalam keadaan bersyukur? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo malam ini kita harus tetap dalam keadaan bersyukur, walaupun dalam suasana berbagai tempat curah hujan ini bukan mendatangkan musibah, tetapi bagian dari fitrah. Saat hujan deras lalu tidak tertampung, maka jadilah yang disebutnya fitrahnya adalah banjir. Di beberapa tempat, di Cipto atau di kabupaten atau di beberapa tempat yang sudah kita lihat, itu pertanda bahwa Allah masih memberikan kita, apakah dengan hujan itu kita mampu untuk bersyukur, atau sebaliknya di saat kita menerima nikmat saja kita mampu untuk bersyukur. Maka dalam kaitan di sini penting, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagi siapa yang tidak mampu untuk bersyukur kepada sesama makhluk, maka Allah tidak memberikan rizkinya untuk kedepannya kepada makhluk tersebut. Maka dalam kaitannya
Kita harus bisa meyakinkan diri dalam keadaan suasana apapun di bulan suci Ramadan ini, di saat hujan terus datang dan kemudian beberapa tempat tergenang dengan banjir. Kami harap untuk selalu berhusnudzon, harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pijakan khatamun nubuwah, pungkasan akhir dari beberapa kenabian. Maka ulasannya adalah Nabi ini menjadi Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hadirin dan hadirat kelak menjadi bagian dari umatnya yang terpilih, yakni umat yang benar-benar mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu kasepuhan yang saya hormati, hari ini sudah menginjak hari yang ke-18. Tentunya dengan hari yang begitu panjang. Kita dimulai dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan. Ini menjadi bagian dari kehidupan. Ada yang namanya semangat. Yang disebutnya semangat itu asyiddah, dengan kekuatan. Kemudian ada yang disebut dengan futur, yang disebut dengan jenuh, malas, atau tidak semangat. Nah, di saat pertengahan ini waktu biasanya datang antara semangat dan tidak semangat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan gambaran, barang siapa yang di awalnya itu baik, maka di akhirnya itu baik. Man syaraqat bidayatuhu syaraqat nihayatuhu. Barang siapa yang pada awalnya ia bersemangat dalam mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari sebutnya syaraqat nihayatuhu, maka di akhirnya dia akan mendapatkan sebuah cahaya kemenangannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang di awal kita harus memberikan gambaran kesemangatan itu, maka menjadi tolak ukur untuk selanjutnya sampai pada akhirnya kita mendapatkan al-faizin. Walaupun nanti di tengah banyak godaan, banyak waktu yang terbuang, tetapi mari pada malam hari ini kita capai dengan kesemangatan ulang, dengan kekuatan yang pertama adalah kekuatan kita terhadap bulan suci Ramadan ini akankah terulang di tahun depan, atau kita kembali lagi kepada bapak dan ibu semuanya. Ini Ramadan yang keberapa bagi kita yang sudah kewajiban berpuasa? Apakah Ramadan ini yang ke-10 kali, ya, atau Ramadan yang ke-15 kali bagi saya yang telah diwajibkan untuk berpuasa di saat kita sedang balik akil? Atau Ramadan kita sudah masuk tahapan yang ke-25 kali setelah kita ditetapkan sebagai orang yang diwajibkan untuk berpuasa? Atau Ramadan kita yang sudah ke-35 kalinya saat kita pertama diwajibkan untuk berpuasa? Maka dari situ kita bayangkan, berarti Allah memberikan rahmat kepada kita umur yang begitu panjang,
dengan ditetapkan kewajiban kita berpuasa yang misalnya sampai 65 kali, berarti kita hidup itu sudah masuk purna, yakni 75 lebih. Karena mungkin hakikatnya dewasaan balik itu umur 15 tahun. Ditambah dengan 65 berarti yang ke depan 65 kalinya berarti umur sudah mencapai titik purna. 75 atau 80. Nah, hakikatnya pada umur itu kita harus bisa dicanangkan untuk kedepannya. Apakah diberi kesempatan ulang untuk bulan suci Ramadan tahun ke depan? Atau dicukupkan di bulan suci Ramadan tahun ini? Maka apa yang harus kita siapkan pada sisa-sisa Ramadan ini? Bergerak, taharrak. Bergeraklah dari mulai kita yang tiada pernah memegang Al-Quran. Mari bergeraklah memegang Al-Quran. Kenapa? Karena memegang saja itu membuat keberkahan sendiri bagi Al-Quran. Karena Al-Quran itu cinta untuk dipegang. Sekali lagi, Al-Quran itu rindu untuk dipegang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hendak membacanya. Maka saat orang-orang hendak membacanya, ayat Al-Quran sudah menjelaskan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran itu setelah orang-orang itu suci, kecuali orang tersebut adalah orang yang bersih dan suci. Sehingga apa? Kemuliaan Al-Quran itu diantaranya yaitu di saat dipegang, ia sudah rindu, dan rindunya orang-orang tersebut diantaranya yakni dengan memegang. Maka disebutnya juga al-hamil. Al-hamil itu adalah orang yang memegang Al-Quran. Maka ada kajian memegang Al-Quran itu apakah diperbolehkan bagi orang yang datang bulan atau tidak. Ya, kemudian ada kajian bagaimana memegang Al-Quran yang ada di HP. Kemudian ada kajian lagi bagaimana memegang Al-Quran yang ada di proyektor. Dan bagaimana memegang, dan itu menjadi bagian dari kewibawaannya Al-Quran. Bahkan ketika orang-orang yang memusuhi Al-Quran dengan dibakar, dengan diinjak-injak, Al-Quran itu tetap mulia. Al-Quran itu sudah kemuliaan dan tidak akan digantikan kemuliaannya. Sehingga apapun kalau Al-Quran itu disalahgunakan, tetap saja Al-Quran masih dalam keadaan mulia. Sehingga jangan terpancing dengan keadaan orang yang tiba-tiba setengah benci kepada umat Islam sehingga dibakarlah Al-Quran. Dan kita yang melihat, jangan terlalu melihat orang tersebut memakai kebencian, tetapi Al-Quran tetap akan menjadi mulia dikala kemuliaan terus injak-injak. Pada akhirnya kemuliaan Al-Quran tidak kurang sedikit pun. Sehingga berbagai perintah untuk membaca Al-Quran itu dari mulai anak kecil sampai hingga dewasa. Kenapa? Karena Al-Quran menganjurkan Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kenapa membaca kitabmu? Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupmu di saat itu. Di saat itu Anda ingin apa? Ketika Anda ingin sesuatu, maka pelajarilah Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Maka di situ mendapatkan kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba.
Maka ayat lanjutannya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, maka bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk Allah daripada Al-Qur'an tersebut, maka akan ada kembali lagi di ayat inna hadzal qur'ana yahdi lillati yaqwam, yakni sungguhnya Al-Qur'an itu memang benar-benar menjadikan petunjuk bagi kita semua. Jadi baca satu ayat mendapatkan nilai keberkahannya, baik itu huruf mendapatkan 10 kebaikannya, baik itu diulang huruf yang sama mendapatkan 2 yang sama pahalanya. 10, 10, 10. Saya mengulang Yasin, 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 Yasin sama 20, 20, 20 kali berapa? Ringan. Cuma karena kita kadang-kadang orang membaca Al-Quran kadang menunggu waktu datangnya sholat. Orang membaca Al-Quran menunggu waktu misalnya datangnya Ramadan. Orang membaca Al-Quran menunggu datangnya banyak kegiatan keagamaan. Tidak. Harusnya diterapkan pada setiap individu membaca Al-Quran itu satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, maka harus diulang-ulang seberapa kuat kita membaca Al-Qurannya. Dan kita menjadi bagian dari generasi Al-Quran itu, satu, Al-Quran itu bukan menjadi bagian beban hidup, tapi Al-Quran itu bagian menjadi pola hidup. Maka setiap hari kita harus memegang Al-Quran dan kita kaji dan kita baca, tentunya dengan diwarnai apa keinginan dan pola kehidupan Bapak Ibu. Pola ingin hidup sabar, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Pola ingin hidup syukur, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pola ingin hidup dengan qanaah. Kita harus ditetapkan pada tiap-tiap kehidupan polanya dalam Al-Quran itu sudah diterapkan satu persatu. Dari mulai kita harus berhidup dengan sopan, dengan berlaku baik, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Kita harus memiliki pola yang disebutnya berburu dalam kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita harus bisa menghubungkan antara cinta dunia, cinta akhirat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Karena kita itu pasti diberi oleh Allah yang disebutnya zina. Zina itu kecenderungan untuk suka hal-hal yang bau keduniaan. Tapi oleh Allah diterapkan keduniaan itu menjadi zina, perhiasan saja. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Di ayat itu diterapkan hidup dalam qanaah, menerima segala bentuk pemberian Allah yang kita terapkan bahwa yang disebut pemberian Allah itu ada yang besar, ada yang kecil. Hari ini masih belum bisa kita terima ketika kita berjuang untuk mencari nafkah pagi, siang, malam, malam menjadi siang, siang menjadi malam. Tetapi Allah memberikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Maka katakanlah, hidup selamanya tidak pernah terus menerus sesuai keinginan kita. Hidup selamanya tidak pernah menerus sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Pada hakikatnya, kalau sudah menerapkan sesuai dengan keinginan kita, maka cara berpikirnya Allah sering membagi kepada orang-orang yang menuntut untuk selalu mendapatkan nilainya. Maka
orang yang kerja belum tentu setimpal apa yang disesuaikan, yakni upahnya. Karena upah dari Allah itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh upah sebagai manusia. Kesehatan oleh Allah itu dijamin 100%. Dalam keadaan hidup ini tidak pernah mengeluh, maka kuatkan dalam hidup bapak dan ibu. Andaikan kita bekerja mendapat upah yang lebih banyak, tetapi kesehatan kita menurun. Dan apabila kita kaitkan dengan orang yang bekerja tetapi upah tidak sesuai apa yang diinginkan oleh manusia, tetapi oleh Allah dijamin 100% kesehatannya, maka itu pun menjadi bagian kenikmatan tersebut. Maka di dalam Al-Quran itu sudah terjawab apapun keinginan bapak dan ibu semuanya. Menghubungkan ayat dengan ayat ini harus sama. Ayat Al-Quran yang saya terangkan tadi, misalnya ayat yang Al-Quran harus menjadi pribadi yang lebih baik setelah kita membaca Al-Quran. Hidup kita akan menjadi lebih keren. Karena sejatinya orang-orang itu membawa ayat Al-Quran hanya sebatas untuk memberikan gambaran saja, tidak menjadi pola hidupnya. Nih, saya memegang air minum. Di dalam Al-Quran pola minumnya apa? Kulu washrobu walatus, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu namanya Ini saya memakai pakaian bukan untuk menutupi aurat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu sebagai perhiasan saat memasuki masjid. Maka ada yang memberikan gambaran pakaiannya sesuai dengan keinginan. Tidak, itu sudah diterapkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, hai keturunan Adam, saat hendak kamu masuk masjid, hendaklah kamu memakai pakaian yang sudah diterapkan sesuai dengan adatnya masing-masing. Ada yang mengatakan libasut taqwa, pakaian yang mengandung ketakwaan. Jadi pola hidup yang tren di dalam Al-Quran ini harus diterapkan setiap hari. Sehingga ada HP yang jatuh, kita menyebutnya apa? Seandainya ada HP yang jatuh, kita menyebutnya apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu dalam keadaan sadar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Bapak, jangan menyebutkan HP jatuh itu. Astagfirullahaladzim, HP-nya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala bentuk akan kembali. Yang rusak itu akan kembali. Yang tadinya hidup akan kembali. Maka bagian dari kehidupan ini harus diakui bahwa kita harus mampu meyakini Al-Quran itu setiap harinya itu diterapkan. Contoh, Bapak ingin setiap hari itu lari, atau setiap hari itu menyapa tetangga yang ada di komplek ini. Maka cara jalannya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa? Janganlah kamu berlaku congkak. Yakni di saat kamu berjalan, itu menengadah kepalanya ke atas. Dan itu sudah dijalankan pribadi-pribadi orang-orang soleh. Sehingga ada hal yang menyapa, ada hal yang tidak menyapa. Itu hal yang ada di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Dan pribadi-pribadi yang luhur di dalam Al-Quran itu menjadi bagian dari pijakannya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ingin menjadi Bani Israel ada di dalam Al-Quran.
yang ingin menjadi bagian kaum Nuh ada dalam Al-Quran, yang ingin menjadi bagian kaum Ad ada di dalam Al-Quran, kaum Samud ada dalam Al-Quran. Yang menjadi ingin bagian dari ahlul taqwa wa ahlul khair, orang yang berlaku baik dan orang berlaku bertakwa, itu pun ada di dalam Al-Quran. Jadi qad aflaha man zakkah, benar-benar orang yang beruntung yang mendapatkan nilai keberkahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dari pemahaman tadi bahwa Al-Quran tidak hanya senang didengar, Al-Quran hanya tidak senang dibaca saja, Al-Quran tidak hanya senang ingin dipegang saja, Al-Quran juga ingin senang juga masuk pada ruang pola hidup pada kita semua. Sehingga sampai detail ayat untuk menunjukkan ingin bertamu ke tetangga itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Di saat waktu yang ditentukan untuk bertemu tetangga, bertamu itu sudah ditentukan oleh Al-Quran. Maka hidup kita sejatinya adalah singkat. Apa yang ada di dalam Al-Quran coba untuk kita resapi, coba untuk kita pikirkan, coba untuk kita angkat renungkan, karena pada hakikatnya adalah pasti manusia ada nilai yang disebutnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, kita tuntut untuk sepenuh dengan Al-Quran itu tidak bisa. Kenapa? Karena sejatinya ayat Al-Quran yang berjalan dalam hidup itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidah Aisyah pernah ditanya bagaimana Al-Quran itu hidup. Al-Quran hidup itu wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguhnya engkau hai Muhammad itu adalah jalan hidupnya, yakni akhlak yang mulia. Ayat Al-Quran dibawa dalam kehidupan, itulah ya sepenuhnya yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Sehingga di saat ditanya oleh sahabat, Sayyidah Aisyah menjawab, bagaimana Al-Quran itu berjalan? Lihatlah Rasulullah, itulah Al-Quran yang berjalan. Karena ialah yang menjadi bagian wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tetapi umatnya jangan sampai tidak mengambil satupun untuk mengambil pola dalam kehidupan dalam Al-Quran itu. Jangan sampai tidak mengambil. Harus kita ambil beberapa untuk menunjukkan bahwa kita itu penuh dengan Al-Quran kesadaran. Dan di saat ini Al-Quran semisalnya hilang di peredaran di muka bumi, Al-Quran tetap mulia. Kenapa? Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran saya turunkan, kata saya ini tidak menunjukkan saya, tetapi kata inna, sesungguhnya kami yang akan menurunkan Al-Quran dan akan menjaganya Al-Quran tersebut. Berarti Allah beserta dengan yang lainnya menjaga Al-Quran. Walaupun Al-Quran nanti hilang dalam peredaran, maka orang yang senang membacanya masih ada, dan orang yang hafalnya masih ada, dan orang yang sekolah agama dan mengulang hafalannya masih ada. Itulah tujuan daripada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Hidup kita ini sudah ditentukan oleh Al-Quran, maka keinginan bapak dan ibu kembali lagi, seberapa kuat ibu menjaga Al-Qurannya. Kalau misalnya hidupnya itu ingin sesekali dua kali dalam kenikmatan, maka mungkin Al-Quran dibaca cukup satu kali dalam satu hari. Contoh, kita membaca Al-Waqiah.
Contoh kita membaca Al-Insyirah, yang mana hakikatnya untuk memberikan kelapangan, untuk memberikan Al-Insyirah itu disebutnya dengan Al-Insyirah kelapangan. Hidup kita penuh dengan kesempitan, maka ingin ada kelapangan. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Muhammad pun ditujukan untuk ayat tersebut. Ayat itu turun di saat Nabi Muhammad menerima berbagai masalah, dan itu harus dilapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak awadana anka bisra. Dan itu harus diulang-ulang, karena sungguhnya Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Pasti setelah kesusahan ada kemudahan. Dan itu harus diulang-ulang, lalu kita kendalikan lagi. Bukankah kita menjadikan satu Al-Quran ini dengan sepenuh hati percaya bahwa Al-Quran ini akan mendatangkan keberkahan? Iya. Tetapi kita harus bisa menguatkan, tidak menafikan ayat-ayat yang lainnya. Kenapa? Karena semua isi dalam Al-Quran itu mendapatkan nilai keberkahan sendiri-sendiri. Bapak dan Ibu, Al-Quran itu sudah menjadi bagian sunnatullah, dijaga oleh Allah, maka Allah pun menjaganya dari orang yang senang membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, bagian dari sunnatullah, Allah menjaga kalamnya, menjaga yang disebutnya adalah firman-Nya. Maka bagian dari sunnatullah pula, Allah menjaga orang yang lisannya terus membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu semuanya, boleh bangga Ibu memiliki pekerjaan apapun, boleh bangga Ibu memiliki kekuatan apapun, boleh bangga Ibu memiliki pengaruh apapun, tetapi tidak bisa menggeser dengan orang yang sehari-harinya terus membaca Al-Quran. Kenapa? Kita harus iri kepada orang yang sehari-hari itu membaca Al-Quran. Dua orang yang harus kita iri. Pertama, orang yang selalu membawa Al-Quran dalam hidupnya, artinya terus mengulas-ulas Al-Quran, membacanya. Pagi, hari, siang, sore, dan kemudian malam lagi, dia terus membacanya. Dan orang yang selalu dalam keadaan berpuasa, kita harus iri kepada orang tersebut. Kita tidak boleh iri kepada hal-hal yang sifat dunia yang lainnya. Maka baik Bapak dan Ibu semuanya, menjadikan diri kita itu keren, karena Al-Quran itu adalah samudra. Kenapa samudra? Kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru. Katakan hai Muhammad, andaikan lautan itu kita ambil airnya, sebelumnya air itu sudah tidak tersisa karena sudah diambil sebelumnya, lalu didatangkan air ulang lagi, kemudian tidak tersisa lagi, diambil airnya, kemudian didatangkan air lagi, lalu air tersebut diambil sampai benar-benar titik nol batas air minum Al-Quran di laut. Artinya Al-Quran kalau seandainya diibaratkan seperti tetesan air laut yang sudah habis lalu diisi lagi dan diambil airnya diisi lagi, kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi, lalu diteteskan satu kalimat dari Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, tidak akan sedikit pun menggeser tetesan tersebut. Kalimat Allah itu masih benar-benar masih kurang. Masih kurang, karena bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada, walaupun itu didatangkan dengan air yang sebanyak sebelumnya. Didatangkan air yang sebanyak sebelumnya. Sebanyak lagi dengan air yang sebelumnya, tidak akan menggeser tetesan Al-Quran, kalimatnya itu tidak akan pernah menggeser. Artinya tidak ada habisnya kalimat Allah untuk kita bahas dalam kajiannya. Sehingga loh dalam Al-Quran yang disebutnya nun, itu kalau kita bahas ayat satu huruf yang disebutnya nun, itu bagian dari tetesan yang nggak pernah habis. Ketika diisi air lagi,
ketika diisi air lagi dan air itu diambil lagi, lana fidal bahru qabla antang pada kalimatu rabbi walau jina bimithli madana. Inilah kehebatan Al-Quran. Sehingga ayat 1 bukan ayatnya, huruf 1 kalau diteteskan ke laut, laut itu diambil lagi, airnya diteteskan lagi, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kehebatan dari 1 huruf Al-Quran itu. Ingat, Allah sudah memberikan keterangan itu, maka Nabi diberi penjelasan, katakan hai Muhammad, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Benar, telah diberikan kepada kami Al-Quran. Tapi kita harus meyakinkan, saya sebagai manusia yuha dan diberikan wahyu oleh Allah. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihah. Karena siapa yang ingin mendapatkan nilai tambah dari kalimatku, berlakulah baik. Fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kamu berlaku musyrik kepada Allah. Jadi tolak ukurnya adalah tidak ada habisnya kita untuk mencari dari nunnya dalam Al-Quran itu, qafnya dalam Al-Quran itu, sehingga ayat itu ada yang dimulai dengan nun, qaf, karena kehebatan nunnya saja itu masih bisa kita kaji, dengan qaf itu bisa kita kaji, sehingga dengan dasar ayat 1 itu belum tersusun, itu masih ada huruf-huruf yang terpenggal, bagian dari kehebatan Al-Quran. Ada yang hurufnya sama, tapi memiliki maknanya berbeda. Hayhata lima tu'adu. Hayhata itu kalau orang Cirebon itu kenapa? Tetapi kalau menurut orang di luar Cirebon, apa sih? Sama nggak Pak? Kenapa? Apa sih? Sama nggak Pak? Di tempat lain beda lagi. Apa iya? Di tempat lain hera ora. Itu namanya ayat hayhata lima tu'adu. Sehingga kalau kita kembalikan maknanya hayhata lima tu'adu, itu satu petunjuk bahwa apa yang diberikan oleh Allah pasti dijanjikan. Awalnya Bapak minta sesuatu, pasti Allah berikan. Hayhata lima tu'adu. Jadi permasalahannya adalah hari ini kalau hendak ingin dekat dengan Allah, dekatlah Al-Quran. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah ingin dekat dengan Allah. Orang yang paling dekat menurut Allah adalah orang yang sehari-hari membaca Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum, tatkala kamu mengingatku, maka akan aku ingat kepadamu. Cara mengingat aku kepadamu, cara mengingat agar kamu terus mengingatku adalah dengan berzikir. Maka berzikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Saya bisanya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 250 kali, silahkan. Saya bisanya Qul a'udzu birabbil falaq, silahkan 250 kali. Qul a'udzu birabbin nas, silahkan. Saya bisanya Qul a'udzu birabbin nas 250 kali. Jangan hanya membaca satu kemudian hilang, tidak membaca lagi. Jadi yang patut kita hidupkan dalam malam nuzulul Quran ini adalah momen Nabi di saat menunggu Al-Quran datang. Nabi bertahanus, berdiam diri, tidak mau diganggu oleh siapapun. Menaiki yang disebutnya jabal.
atau istilahnya gunung, bukit. Dari kita bisa lihat di Jabal itu, kita lihat ada tahapan demi tahapan untuk ke Gua Hira. Di Jabal Nur itu, dari mulai satu dasar ke tangga sampai ke Jabal Hira-nya, itu membutuhkan 2,5 jam. Itu sudah ada jalan di sekarang. Kalau Nabi setapak demi setapak. Artinya di saat itu Nabi ingin menyendiri, tidak ada ruang untuk berbicara kepada manusia, ingin berlaku seperti hamba yang butuh yang namanya pedoman. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari cinta Al-Quran. Al-Quran yang telah diturunkan oleh Nabi di saat Nabi mengalami kegelisahan. Kenapa di saat umur 40 tahun ini hidup saya seperti ini tidak pernah diimbangi dengan petunjuk Allah secara langsung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga sudah diceritakan di Taurat akan diterima Al-Quran. Orang-orang Yahudi pada menanyakan mana Al-Quran yang dijanjikan oleh hai Muhammad. Mana ayat-ayat yang dituntut untuk diterangkan kepada umat Muhammad. Nabi Muhammad merasa ingin tidak berhubungan dengan manusia, langsung berhubungan dengan Sang Pencipta. Datanglah satu malam yang disebutnya inzal, nuzul, nazal, sama saja semuanya di 17 Ramadan. Di 17 Ramadan ini bagian dari kebesaran Allah. Karena di dalam hari itu, malam itu, Allah menjanjikan Al-Quran dengan Iqra bismi rabbikal ladzi. Al-Quran ini bagian dari kehidupan kita. Turunnya itu bukan turun ayat yang mengajak, tetapi turunnya itu diberi wejangan. Pertama, Iqra, bacalah. Kata bacalah ini bisa menjadi pelajarilah. Kata bacalah ini bisa menjadi bagian dari renungilah. Kata bacalah ini bisa menjadi ibrah. Bisa menjadi bagian dari di antara renungan itu kamu harus mengambil pelajarannya. Maka semuanya harus mengetahui, mengamati, mengawasi. Itu bermula dari apa? Membaca. Orang bisa mengawasi dari membaca. Orang bisa mengaudit dari membaca. Orang bisa menghitung dari membaca. Orang bisa menyeleksi dari membaca. Dari kata Iqra ini harus digunakan untuk keseluruhannya. Kita harus bisa meminta kepada diri ini agar selalu dalam keadaan siap kapan diawasi. Iqra, baca. Baca itu harus diawasi satu persatu. Kalau kita tidak mengawasi satu persatu, bisa jadi kita salah membaca masjid, masjid. Walaupun memiliki maknanya sama, masjidun, masjadun. Masjidun tempatnya, ya. Masjidun itu orangnya. Sajidun itu pelakunya. Sujudun itu apa yang dilakukannya. Seperti itu. Dari situ akhirnya kita sadar untuk mengawasi dan kita menghayati Al-Quran dari sedetail mungkin agar tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fih. Di antaranya yaitu turunnya Alif Lam Mim. Agar apa? Agar kita tidak ragu sedikit pun tentang Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah gambaran Al-Quran atau Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jangan dipelesetkan bahwa Al-Quran itu guyonan. Tidak, Al-Quran itu tidak ada yang diselewengkan.
dari mulai ayat awal sampai ayat akhir itu sudah tartib yang ada dua. Tartib yang disebutnya suhufi yang diletakkan pada mushaf, ada tartib yang diurutkan dengan tauqifi, petunjuk dari Allah dan itu kepada Rasulnya. Letakkan ayat ini di sini, hai Rasul. Letakkan ayat ini di sini, hai Rasul. Lalu Rasul mengutus apa? Kepada kutabul wahyu, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ini ayat yang panjang, namanya Tuwalus Suwar. Ayat yang panjang, ini ayat yang pendek, letakkan di akhir. Ini sudah menjadi bagian dari pengawasan langsung tauqifi dari Allah langsung kepada Rasulullah. Ada yang tertib secara mushafi, sudah disusun 1, 2, 3 sampai kepada ayat yang terakhir. Mudah-mudahan dari gambaran sedikit tentang ayat-ayat ini, gambaran tauqifi Allah kepada umat Nabi Muhammad agar tidak pernah meninggalkan sedikit pun Al-Quran, karena bagian dari orang yang tidak pernah menjaga Al-Quran itu, maka dalam kehidupannya sama sekali tidak ada hudal linnas, petunjuk. Orang yang diinginkannya dari Nabi Muhammad saja itu umur 40 ingin mendapatkan petunjuk, umur 40, maka kita dalam hidupnya sesekali dalam hidup itu harus kita ingin mendapatkan petunjuk. Petunjuknya apa? Baca Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad petunjuknya apa? Ingin datang Al-Quran. Kalau kita baca saja. Ya, kalau Nabi Muhammad waktu itu umur 40 ingin apa? Ingin mendapatkan ayat 1 Al-Quran, tetapi oleh Allah dijawab tidak diturunkan semuanya sesuai dengan kebutuhan umatnya pada waktu itu. Tetapi kalau kita hari ini sudah diberikan Al-Quran, maka tidak membacanya sedikit pun, dalam arti kita tidak ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi renungilah Al-Quran itu bukan tempat jagongan, tempat kita bermesraan kepada Allah di waktu yang ditentukan. Kapanpun mau Al-Quran dibaca, sore hari enak gak Pak? Pagi hari enak gak Pak? Yang penting jangan di kamar yang penting tidak sedang menghilangkan hadas. Di dapur dibaca Al-Quran enak, sambil masak ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Sod kurang matang, sod kurang matang, tadinya sop. Jangan dulu, tetap sod ya, jangan diganti sop. Jangan. Ini bapak-bapak juga sering terjadi kegelisahan, lampu merah berhenti, diam. Harusnya terucap, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nggak bakal itu disalib karena lampunya masih merah. Artinya ada keberkahan di saat menunggu pun kita tetap membaca. Dan insya Allah nilai keberkahan itu pasti ada. Dan dimanapun kita ruangnya, kalau kita menjaga Al-Quran, Allah tetap menjaganya orang yang membacanya. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita baca Al-Quran, alhamdulillah kelapangan dada. Kita lagi senang, kita baca Al-Quran, bertumbuhlah rizki yang tidak terduga kembali. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan itu harus dipercayai bahwa Allah akan memberikan jaminan kepada orang yang hobinya baca Al-Quran. Belum diamalkan, nggak apa-apa, hobinya membaca Al-Quran. Percuma baca Al-Quran nggak diamalkan. Kita harus menghindar dari obrolan itu. Kita harus meyakini betul, ikra kita. Belum paham isinya, baca. Belum mengamalkan isinya, baca. Kira-kira kalau udah setiap hari membaca, nanti akan terbawa setiap harinya itu, oh kenapa Al-Quran mengawasi seperti ini,
oh kenapa Al-Quran itu memberi teguran seperti ini. Sampai saya kepikiran itu kadang-kadang kalau sakit, saya harus ngomong. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Saya sendiri harus ngomong gitu loh. Wa idza maridtu, tatkala saya sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Benar nggak Pak? Bukan ke dokter, ya tapi saya ngomong itu Al-Quran ada di dalam Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Tatkala aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Nah, dokternya bilang, dokternya tugasnya adalah diagnosa. Sakitnya apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Saya jawab gitu, dokternya tambah bingung. Sakitnya apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Sudah nanti sembuh sendiri. Bukan gitu seperti itu. Artinya kita harus meyakinkan, oh ternyata dalam kehidupan di dalam Al-Quran itu sudah ada ruangnya. Orang sakit akan diberi jaminan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni. Dalam Al-Quran juga diterangkan. Orang yang sehat, kehidupannya harus membawa dampak lebih bermanfaat. Karena apa? Di saat yang satu hari nanti tidak ada kemanfaatan apapun, yaumala yang faumal wala banun, maka amalan apapun tidak akan diterima. Dan setiap hari saya itu terus membaca dalam arti, oh ternyata Al-Quran itu menggapai dalam sebuah jaminan kehidupan itu berbeda-beda. Ada yang satu orang jaminan sehatnya selalu dalam keadaan normal, ada yang jaminan sehatnya standar, ada yang dilimpahkan oleh Allah selalu dalam keadaan sakit. Itu pun sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Para sahabat juga mengawasinya berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Rasulullah pernah sakit? Pernah. Rasulullah juga pernah mengalami kehidupan yang sepertinya akan ada rasa kalau tidak diberi Al-Quran, Rasulullah ini tidak pede, maka Al-Quran diturunkan sebagai bentuk lengkapnya mukjizat yang sebelum-sebelumnya diberikan mukjizat, yakni hanya sekedar apa? Gejala-gejala alam, bulan dibelah atau yang lainnya. Tetapi kalau mukjizat Al-Quran itu sepanjang zaman sampai hari ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan dari ibrah nuzul Quran ini kita bisa mengambil, yuk baca Al-Quran sedikit atau banyak kembali kepada kita masing-masing. Keberkahannya untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk menjaga dan mengawasi diri kita, dan untuk menjunjung tinggi harkat derajat kita dari cara kita mendekati Al-Quran tersebut. Karena Allah sayang lebih dekat kepada orang yang senang dengan Al-Quran, karena Allah sayang kepada orang-orang yang menjenguk atau membawa payung berteduhnya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang menjadi payung nanti di saat kita mengambil hari terakhir. Tidak ada yang bisa memayungi panasnya cahaya, panasnya matahari itu. Lalu kita kembali ke siapa? Wah, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Pernahkah kita menyatakan Al-Quran itu bisa memayungi? Harus kita yakini dari sekarang. Akan dipayungi Al-Quran di saat payung itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kita baca setiap hari, maka setiap apa kesusahan kita di akhirat nanti dipayungi oleh Allah, dipayungi oleh Al-Quran. Al-Quran itu menjadi bagian memayungi diri kita di saat kita ingin pertolongan kepada siapapun tidak ditolong, maka dengan Al-Quran pasti ditolong. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan tatkala kamu membaca Al-Quran, hendaklah agar terus diawasi, agar terus untuk bertawud, untuk bisa meminta perlindungan. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka di saat itu insya Allah tidak ada godaan. Seringnya kita lagi baca Al-Quran, WA masuk, ya udah nggak dilanjutkan. Tapi kalau diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insya Allah itu godaan-godaan itu bisa ditutupi dengan sedang sibuk. Sibuknya apa? Membaca Al-Quran. Lalu ditutup dengan
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surat Shad dijelaskan. Bisa ditutup dengan itu atau bisa ditutup dengan shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Atau bisa ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ke Bapak-bapak, pembukanya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu ditutupnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah gambaran di malam nuzul Quran ini agar kita selalu ingin bagian dari umat yang terpilih, hub Al-Quran, cintanya kepada Al-Quran, inginnya kepada Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, maka kaitkan Al-Quran di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang tidak sopan, yang tidak pantas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.